Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alfia Janita Sari dengan NPM A1C024047. Aku dari program studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video yang bermateri tentang manajemen kurikulum dan pembelajaran dari mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dan dosen pengampuku Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian umum kurikulum dan perkembangan. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian. Secara substansial, kurikulum dipahami sebagai sebuah rencana kegiatan belajar para siswa di sekolah yang di dalamnya mencakup pencapaian pembelajaran atau tujuan, bahan ajar, proses pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Sementara, pembelajaran dipahami sebagai bentuk implementasi dari serangkaian konsep tertulis yang sudah dipersiapkan dalam kurikulum. Semua kegiatan dan pembelajaran mulai dari tujuan, pemilihan metode, pendekatan, isi materi, hingga proses tercakup semua dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih kurikulum dan pembelajaran itu. Kurikulum dan pembelajaran merupakan dua elemen yang saling berkaitan satu sama lain. Kurikulum akan semakin eksis manakala didukung oleh rangkaian kegiatan pembelajaran yang baik. Sebaliknya, pembelajaran tidak mungkin dapat berjalan dengan baik manakala tidak mengacu pada sebuah konsep tertulis yang kita sebut dengan kurikulum. Nah, ketika peranan kurikulum tersebut harus berjalan dengan seimbang dan harmonis agar dapat memenuhi tuntutan keadaan, jika tidak terjalan dengan maksimal atau ketimpang-timpangan yang menyebabkan peranan kurikulum pendidikannya menjadi tidak optimal. Nah, selanjutnya komponen kurikulum. Komponen kurikulum terdiri dari 3 bagian: tujuan, materi atau isi, yang ketiga strategi pembelajaran. Yang pertama kita akan bahas tujuan. Tujuan dalam suatu kurikulum akan menggambarkan kualitas manusia yang diharapkan terbina dari suatu proses pembelajaran. Yang kedua, materi atau isi. Materi atau isi ini mengkaji masalah isi kurikulum ini, menempati posisi yang penting, dan turut menemukan kualitas suatu kurikulum lembaga pendidikan. Isi kurikulum harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat menunjang terpercayanya tujuan kurikulum. Yang terakhir, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini berkaitan dengan masalah atau sistem penyampaian isi kurikulum dalam rangka pencapaian tujuan yang telah dirumuskan. Nah, dari 3 komponen tadi, tentulah harus ada evaluasi. Komponen evaluasi ditunjukkan untuk menilai pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan, serta menilai proses implementasi kurikulum secara keseluruhan, termasuk juga menilai kegiatan evaluasi itu sendiri. Hasil dari kegiatan evaluasi dapat dijadikan sebagai umpan balik untuk mengadakan perbaikan dan penyempurnaan pengembangan komponen-komponen kurikulum berikutnya. Baiklah, hanya itulah materi yang dapat saya sampaikan secara singkat. Bila ada kesalahan dan kekurangan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di lain waktu. Dah.